Sebelum saya menyampaikan sejumlah informasi untuk Anda yang sudah kami pilihkan, saya ingin mengingatkan Anda pemirsa jangan lupa untuk tetap terus mengupdate informasi dengan mengakses laman tv1news.com. Kita mulai kabar petang pilihan dengan kabar pertama, dipecat dari Komisi Pemberantasan Korupsi mantan fungsional Biro Hukum KPK, Juliandi Tigor Simanjuntak banting setir berjualan nasi goreng. Pria yang akrab dipanggil Tigor ini memilih berjualan nasi goreng rempah KS alias Kampung Sawah di Jalan Raya Hankam, Jatirayu, Pondok Melati, Kota Bekasi. Tigor merupakan salah satu dari 57 pegawai KPK yang dipecat. Ia memilih menyambung hidup dengan berjualan nasi goreng dibantu 2 orang karyawannya. Meski baru merintis, Tigor terlihat piawai dalam memasak dan meracik bumbu nasi goreng. Ia mengaku keahliannya meracik bumbu nasi goreng merupakan hasil belajar dari YouTube. Lantas pemirsa, apa sebetulnya membuat Tigor yang merupakan ex-mantan pegawai KPK ini berjualan nasi goreng? Apa yang inspirasi beliau? Apakah memang untuk bertahan hidup atau mungkin ada sebab lain? Langsung saja kita bergabung dengan rekan kami, ada Yohana Gabriela yang saat ini bersama dengan Tigor Simanjuntak di tempat jualan nasi gorengnya di Bekasi, Jawa Barat. Silakan Yohana. Ya, selamat petang. Bisa ada pemirsa di rumah, puluhan pegawai KPK kini mereka sudah resmi diberhentikan pada tanggal 30 September 2021. Dan beberapa dari mereka sudah mengupayakan agar mereka bisa meneruskan karir mereka di Gedung Merah Putih, namun tidak bisa pemirsa. Sehingga saat ini saya sudah berada di Pondok Melati, Kota Bekasi pemirsa, di mana salah satu mantan pegawai KPK kini malah justru memilih berjualan sebagai penjual nasi goreng. Dan hal ini pun juga sempat geger pemirsa di media sosial. Mengapa seorang mantan pegawai KPK berjualan sebagai penjual nasi goreng? Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Tigor. Dan jika saya ulas kembali pemirsa, bahwa diketahui Tigor Simanjuntak ini bekerja di KPK sudah belasan tahun, dari tahun 2008, tepatnya di ahli bidang hukum. Jika sebelumnya menangani kasus koruptor dari pejabat tinggi hingga kepala daerah, sekarang saat ini ia bekerja menjadi penjual nasi goreng. Selamat petang Pak Tigor. Ya, sore Pak Tigor. Boleh tahu ini sebetulnya kenapa sih Pak Tigor akhirnya memilih untuk berjualan nasi goreng di tempat ini Pak Tigor? Kalau kenapa memilih tempat ini? Karena kami sebenarnya diberi kemudahan oleh rekan kami untuk ini namanya Mas Noval yang telah memberikan tempatnya untuk kami berjualan begitu. Karena kami sendiri memang pada awalnya berencana sebenarnya berproduksi atau berusaha di rumah. Cuma karena dikasih kesempatan untuk bisa berjualan di sini, ya akhirnya kami jualan di sini dengan tentunya memperlengkapi usaha kami. Tapi Pak Tigor ini mengapa memilih untuk berdagang nasi goreng di antara yang lain? Mungkin Pak Tigor juga sempat ditawarkan oleh Polri. Tidak ada proses seleksi untuk menjadi pegawai di Polri, Pak Tigor? Sampai saat ini tawaran itu memang masih terus kami kami analisa begitu, karena kan tawaran itu sendiri belum ditindaklanjuti dengan mekanisme dan prosedur seperti apa yang nantinya dapat ditawarkan kepada kita begitu sebagai bagian dari 57. Jadi sebelum tawaran itu didetailkan secara teknis, tentunya kami masih belum bisa menjawab apakah menerima atau tidak begitu. Nah, sejauh itu, maka teman-teman rasa-rasanya ya silakan melakukan segala sesuatu yang bisa berproduksi atau menghasilkan. Ya kalau saya pribadi, saya lebih prefer untuk usaha begitu, sampai dengan adanya suatu kejelasan nantinya ke depannya seperti apa gitu. Oke, berjualan nasi goreng ini memang sudah dipikirkan sejak lama atau sejak resmi untuk diberhentikan sebagai menjadi pegawai KPK? Kalau nasi gorengnya sendiri sih kurang lebih sekitar 2-3 bulan lalu. Jadi ketika saya dinonaktifkan, kemudian disitulah ide-ide atau usaha ini tercetus gitu. Tentunya tadi dengan diskusi dengan rekan bisnis saya yang sekarang ini kami lakukan gitu. Oke, lalu bagaimana untuk pendapatan atau omset yang dihasilkan? Apakah ini sebetulnya memenuhi untuk kebutuhan hidup sehari-hari jika dibandingkan dengan sebelumnya bekerja di gedung KPK? Tentunya untuk saat ini kita belum bisa melihat itu, karena kan kami masih merintis ya di 3 minggu pertama ini sampai dengan minggu keempat atau 1 bulan.
kami memang memberikan harga promosi begitu. Jadi kami memang tujuan awalnya untuk sebanyak mungkin orang lain bisa merasakan terlebih dahulu gitu. Nah baru kemudian tentunya di bulan kedua atau ketiga kami akan mengevaluasi. Pertanyaannya apakah cukup ya dalam konteks produksi, sepanjang itu kami mencukupi ya rasanya sih ini usaha yang menjanjikan begitu. Oke, Pak Tigor, boleh dong ditunjukkan ini sebetulnya apa sih yang menjadi berbeda dengan nasi goreng yang lainnya? Karena sebelumnya kalau di KPK biasa kan bekerja di kantor, di dalam kantor begitu, dan sekarang kan berbeda nih untuk mungkin memasak gorengnya ini kira-kira yang menjadi spesial apa sih? Kalau di sini sendiri yang kami spesialkan ini adalah ayam crispy begitu. Jadi nasi goreng yang kemudian kami kasih topping ayam crispy begitu. Nah kalau dari sisi bumbunya sendiri kami tentunya berbeda karena kami menggunakan rempah-rempah walaupun memang dari sisi tingkat kerempahannya nggak terlalu tinggi atau kami memberikan rempah yang soft lah yang bisa diterima oleh kebanyakan umum pada masyarakat gitu. Oke. Pak Tigor ini sebetulnya sudah berkeluarga belum sih Pak? Menghidup sudah berkeluarga. Oke. Pak Tigor ini harus menafkahi berapa anak sih Pak? Apakah jika dilihat dengan situasi mungkin pendapatan saat ini berjualan nasi goreng ini apakah memang sudah bisa memenuhi mungkin karena tabungan yang sebelumnya sudah didapati dari KPK atau bagaimana Pak? Ya memang ini kan saya mau sampaikan bahwa ini adalah salah satu sumber penghasilan. Berarti bukan sumber satu-satunya begitu ya. Artinya kalau bicara usaha ini ya saya sih berharap ini akan terus berkembang. Dan kalau saya perhatikan rekan-rekan pedagang lainnya, ternyata usaha apapun sepanjang itu ditekuni, hasilnya pun bisa melebihi orang yang bekerja di sekalipun kantor perkantoran begitu kan. Jadi itu menjadi salah satu ini saya sendiri motivasi juga loh. Usaha seperti ini kalau ditekuni bahkan kalau digeluti serius ya pasti juga akan menghasilkan begitu. Nah tapi kalau pribadi saya tentunya ini tadi bukan sumber satu-satunya. Tentunya saya akan terus mencari sesuatu tempat yang memang itu memiliki hubungan dengan kompetensi latar belakang dalam konteks saya sebagai orang hukum gitu, yang nantinya saya bisa bekerja di bidang itu. Oke. Lalu jika ini ternyata didapati tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari begitu ya Pak ya. Lalu apakah nanti untuk dari tawaran Polri sendiri akan menjadi pertimbangan berikutnya juga nih untuk Pak Tigor? Kalau saya rasa sih kesempatan banyak ya di tempat. Jadi artinya Polri juga memberikan tawaran, saya apresiasi. Tapi itu tadi saya belum bisa memberikan jawaban iya atau tidak. Begitupun dengan teman-teman. Tapi itu salah satu opsi sebenarnya yang kemudian bisa juga dipertimbangkan begitu. Tapi saya rasa sebagaimana layaknya teman-teman, opsi-opsi lain kan masih terbuka lebar, kan tergantung kitanya sendiri begitu. Apakah kita memiliki keinginan untuk itu gitu. Oke baik, lalu nih harapan Pak Tigor apa nih Pak? Apakah ini akan dilanjutkan dalam jangka waktu panjang atau nantinya akan ada kegiatan lain yang nantinya Pak Tigor akan lakukan Pak? Ya kalau sepanjang respon masyarakatnya positif gitu ya, artinya orang datang ke sini karena rasanya. Ya tentunya ini akan saya kembangkan gitu, bahkan itu tadi bukan hanya dipertahankan tapi saya ingin kembangkan. Tapi kalau kemudian ternyata ya orang datang ya cuma rasanya begitu saja ya tentunya saya juga akan mengevaluasi. Tapi sejauh ini ya mudah-mudahan ini bisa diterima oleh masyarakat. Ya, baik, terima kasih Pak Tigor atas waktunya, semoga sukses selalu untuk Bapak untuk berjualan nasi goreng kayak ini ya Pak. Ya pemirsa, demikian ini salah satu kondisi terkini dari salah satu mantan pegawai KPK dan bahwa jika saya pantau, saya lihat pemirsa bahwa ternyata Pak Tigor ini cukup menikmati kegiatan atau aktivitas terbarunya di luar setelah menjadi pegawai KPK atau diberhentikan pada tanggal 30 September 2021 lalu. Demikian yang dapat kami kabarkan dari tempat ini, kami kembalikan kepada Anda Tisa di studio. Yohana Gabriela mengabarkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat.